Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini adalah hari pertama kita bisa bertatap muka walaupun hanya sekedar jarak jauh dan hanya kegiatan pembelajarannya pun masih daring. Di sini Ustazah Rahma akan memulai kegiatan pembelajaran ini melalui video ini yang nantinya kalian akan simak, kalian pahami, dan nanti pun akan ada evaluasi, entah itu sesi melalui video call ataupun bisa menggunakan melalui kegiatan with discussion itu ya, yang nanti mungkin minggu depan. Nah, tapi sebelumnya di sini Ustazah Rahma langsung ke materi aja ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kalian tidak tidak putus semangat dalam kegiatan pembelajaran ini, walaupun pasti sebenarnya kalian pun rindu sekali ya dalam pembelajaran bersama teman, kegiatan bersama ustazah yang lainnya, aktivitas kalian seharian di sekolah. Namun kita berharap dan berdoa terus semoga wabah COVID ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali ke semula. Oke. Pada pembelajaran hari ini kita awali kegiatan pembelajaran dari tema 1 tentang hidup rukun. Subtema satunya itu adalah hidup rukun. Apa sih itu hidup rukun? Hidup rukun itu ibaratnya kita melakukan aktivitas, bersosialisasi, berinteraksi bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama saudara, bersama semua makhluk hidup yang lainnya, khususnya manusia. Kita harus selalu berbuat baik. Kita tidak boleh melakukan permasalahan atau saling memusuhi kepada teman yang lainnya. Nah, inilah salah satunya kita harus perlu belajar mengenai tentang hidup rukun ini. Nah, yang kita akan bahas adalah hidup rukun di rumah. Oke. Rumah. Kalian punya rumah? Selama kalian tinggal ini di mana? Itu adalah rumah. Nah, rumah itu adalah lingkungan terdekat kalian sebelum kalian mengenal sekolah, sebelum kalian mengenal tempat belanja, sebelum kalian mengenal tempat bermain. Yang pertama kalian kenal itu adalah rumah, yang dimana rumah itu kita kenal sebagai lingkungan terdekat kita. Dan di dalam rumah itu ada siapa aja yang paling dekat di sekitar kalian? Ya, ada keluarga kita. Yang pertama, di keluarga itu ada yang namanya ayah. Terus ada siapa lagi? Ada ibu. Ada siapa lagi? Ya, ada kakak. Mungkin yang udah punya kakak, yang punya adik. Ya, itu pun adalah salah satu keluarga kita. Mungkin satu rumahnya aku ada juga ustazah, ada nenek, ada kakek, ada uwa, ada bibi. Ya, itu pun sama. Masih keluarga kita juga ya. Nah, setiap keluarga harus hidup rukun, karena kalau kita tidak berperilaku hidup rukun dalam keluarga, kita akan hidup bersama siapa lagi kalau bukan sama keluarga kita. Berarti di situ sikap kita harus ada saling sikap menyayangi, mencintai, mengasihi, harus saling tolong, menolong, dan membantu satu sama lainnya. Misalkan kalau ibunya mencuci piring, kalian mau membantu bunda kalian mencuci piring, itu pun boleh ya, silahkan, nggak apa-apa. Atau pengen bagi-bagi pekerjaan bersama adiknya atau bersama kakaknya, itu pun nggak masalah. Yang penting kita harus selalu hidup rukun dan membantu satu sama lain. Nah, contohnya mungkin yang tadi kalian udah baca ya di buku tema hidup rukun ini. Di sini judulnya adalah Adit membantu ibu mencuci piring. Nah, dalam cerita teks yang tadi kalian baca, di situ ada beberapa ungkapan yang mungkin kata-katanya itu aneh, tapi sebenarnya memiliki arti. Apa sih itu? Nah, makanya di sini Ustazah Rahma akan menjelaskan tentang ungkapan. Bentar ya. Nah, apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang mempunyai arti baru. Dari yang kalian pahami di buku di halaman 3, di sini ada salah satu contoh ungkapan yang menyatakan ibu. Terima kasih Dit, ibu bangga memiliki anak yang ringan tangan. Nah, ungkapan yang digaris bawahi di sini dalam penyampaian ibu ini apa? Yaitu ringan tangan pada percakapan tersebut. Apa itu ringan tangan itu? Ringan tangan itu artinya adalah suka menolong.
kita harus mengetahui apa itu ungkapan dan kalimatnya itu apa saja sih yang membedakan antara ungkapan satu dengan ungkapan yang lainnya. Jadi setiap kata dua ataupun lebih yang mempunyai arti baru. Jadi ringan tangan tuh bukan tangannya ketika kita pegang itu terasa ringan, bukan ya. Bukan berarti orang yang gendut tangannya berat, oh itu berat tangan, bukan juga. Itu memiliki arti yang berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ustazah Rahma ada beberapa contoh mengenai tentang kata ungkapan. Yang pertama, banting tulang. Artinya itu adalah kerja keras ya, ini kurang J-nya. Banting tulang itu artinya kerja keras. Ada lagi gulung tikar. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Bukan berarti tikar yang ada di rumah sama kita digulung, bukan. Tetapi gulung tikar itu artinya adalah bangkrut. Misalkan orang yang sedang berwirausaha atau sedang berjualan, yang awalnya usahanya itu ramai, banyak pembelinya, tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia itu tidak ada keuntungan, yang ada barang-barang yang di tokonya itu habis, ludes. Nah, itu disebutnya adalah kata ungkapannya adalah gulung tikar, yang artinya bangkrut, yang sehingga akhirnya si toko tersebut itu tidak dibuka kembali, ditutup. Nah, yang ketiganya buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh, bukan berarti ada buah apel terus disimpan di tangan kalian, ini loh buah tangan. Itu beda lagi ya. Kalau buah tangan di sini artinya adalah oleh-oleh. Misalnya ayah kalian atau bunda kalian habis bepergian kemana aja, misalkan ke Jakarta atau ke Bandung, terus membawa sesuatu oleh-oleh dari Bandung misalkan. Nah, itu disebutnya adalah buah tangan. Yang keempatnya, kutu buku. Artinya kutu buku ini adalah orang yang suka baca buku. Bukan berarti bukunya ada kutunya, bukan ya. Tapi kutu buku ini artinya orang yang suka baca buku. Nah, siapa di sini yang suka baca buku? Siapa yang selama liburan suka baca buku? Dan buku apa aja yang paling kalian sukai, dan ada berapa buku yang kalian miliki? Coba ayo tanya ya sama diri sendiri. Ketika kalian ngeliat video ini boleh kalian jawab juga. Nah, orang yang suka baca buku itu disebutnya orang kutu buku. Berarti kenapa sih emang kita harus baca buku, Ustazah? Karena di buku ini kita ini banyak pembelajaran yang kita ketahui, banyak keilmuan yang kita miliki akhirnya, karena buku ini adalah sumber materi yang akan kita menambahkan wawasan keilmuan kita gitu, biar kita lebih pintar, biar kita lebih cerdas, karena ketika kita membaca pasti kita tahu. Coba kalau seandainya tadi kalian tidak membaca yang di buku di sini, kalian bakalan tahu nggak artinya tentang ungkapan dengan tangan? Pasti nggak tahu kan, tapi karena kalian sudah membaca, kalian jadi tahu. Begitupun kalau kalian tidak membaca buku, contohnya bukunya ditutup aja kayak gini, terus karena kalian dibaca, oh kalian tahu tadi aku habis membaca tentang cerita tentang Adit membantu ibu mencuci piring. Nah, itulah salah satu keuntungannya kenapa kita ini harus suka membaca buku. Dan yang kelima nih, salah satu contoh kata ungkapan, angkat tangan. Nah, angkat tangan di sini artinya menyerah, tapi ketika misalkan beda, jangan sampai salah paham ya. Misalkan gini nih, ketika Ustazah Rahma bertanya siapa yang bisa menjawab 1 dikali 1, misalkan jawabannya saya Ustazah, itu bukan artinya menyerah, tapi ketika pertanyaan tersebut dikatakan itu berarti tandanya aku bisa dan ingin menjawab. Tapi ketika misalkan kita dalam suatu perlombaan, misalnya untuk Iwan nih biasanya lagi bermain bola, terus tiba-tiba kesakitan badan kita, kan otomatis kita harus berhenti ya bermain bola tersebut, karena kalau kita terus dilanjutin main bolanya, yang ada nanti badan kitanya makin sakit. Makanya kita kasih kode lah dengan angkat tangan, itu tandanya kita menyerah. Oke, lanjut. Nah, contoh kalimat ungkapannya mungkin tadi Ustazah Rahma udah sedikit menjelaskan ya ketika sambil menyebutkan kata ungkapan, dan mungkin di sini ada beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama, ayah berangkat kerja dari pagi sampai malam, banting tulang untuk keluarga. Nah,
di sini apa kalimat ungkapannya yang ada di contoh tersebut? Nah, yang itu Ustazah Rahma garis bawahi itu adalah kata ungkapannya, yaitu banting tulang. Yang artinya tadi apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Banting tulang itu adalah kerja keras. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Lalu yang kedua, ibu pulang dari Sukabumi membawa buah tangan. Apa kata ungkapannya dalam kalimat ini? Kata ungkapan dalam kalimat ini adalah buah tangan. Artinya apa buah tangan ini? Yaitu oleh-oleh. Nah, ini adalah salah satu tambahan dari kata ungkapan. Mungkin di sini yang tadi kalian baca, kata ungkapannya di sini hanya dua, yaitu yang pertama adalah ringan tangan. Artinya suka menolong, dan yang kedua adalah ungkapan rendah hati, artinya baik. Nah, kalian jadi tahu kata ungkapan itu bukan hanya yang dua ini. Ketika Ustazah Rahma sudah menambahkan 5, berarti kalian pun harus tahu atau hafal pun itu lebih bagus ya. Oke, sekarang lanjut ke materi yang mungkin ada sedikit berbeda, tapi sering kalian dengar dan sering kalian ketahui dan sering pernah dipelajari juga ya waktu di kelas 1, yaitu tentang Pancasila. Pancasila ini sering kita sebutkan atau sering kita dengar, sering kita ucapkan ketika kegiatan apa coba pas hari Senin. Ada yang tahu nggak? Ada apa? Mungkin ada yang kangen sama kegiatan tersebut. Kira-kira kegiatan apa ya? Itu adalah kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin. Nah, Pancasila ini sering kita ucapkan bersama-sama ya. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya apa? 5, atau bahasa Inggrisnya 5, atau bahasa Arabnya khamsah. Terus bahasa apa lagi? Bahasa Sundanya 5 juga ya, sama. Nah, artinya panca. Kalau sila artinya itulah prinsip atau asas, atau bisa disebut juga pedoman, atau bisa dikatakan Pancasila ini disebutnya adalah lambang negara Indonesia. Negara ini ditandai dengan adanya lambang Pancasila. Contohnya, kalau di umat Islam, di agama Islam, kita memiliki lambangnya enggak? Apa sih pedoman hidup umat Islam? Ada yang tahu? Pedoman hidup umat Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Coba, Al-Quran aja kan ada waktu turunnya, ya kan? Terus suka diperingati juga, yaitu ketika pada bulan Ramadan, hari turunnya Al-Quran, bisa disebutnya dengan malam nuzulul Quran. Nah, Al-Quran pun disebutnya itu sebagai pedoman hidup umat Muslim. Nah, kalau sekarang kita kan sedang membahasnya tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini disebutnya adalah sebagai lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katanya itu adalah dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Jadi kita harus punya keinginan yang kuat sama diri kita, bahwa kita ini di kelas 2 ini harus bisa lebih baik lagi dibandingkan waktu kelas 1. Kalau misalkan waktu kelas 1 kita bermalas-malasan nih belajarnya, gak mau baca, gak mau nulis, tapi udah naik kelas 2 kita harus lebih semangat. Kita gak boleh malas-malasan lagi, karena apa? Kita punya cita-cita, karena kita punya keinginan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berusaha, berdoa, dan terus berlatih ya. Nah, di sini Pancasila itu lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, itu sekilas tentang Pancasila. Pancasila itu kan memiliki 5 sila. Yang pertama itu adalah sila ke-1. Apa bunyi sila ke-1? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang lambangnya itu adalah bintang. Ya, bisa kalian lihat ya di halaman 4. Nah, lambang sila pertama Pancasila itu adalah bintang, yang bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, sila kedua, lambangnya itu adalah, ada yang tahu itu gambar apa?
Ya, rantai. Sila kedua itu lambangnya adalah rantai. Dan bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Yang bunyi sila ketiga itu ya adalah Persatuan Indonesia. Oke, yang keempat, sila keempat. Sila keempat ini lambangnya adalah kepala apa itu? Ada yang tahu kepala sapi apa kepala banteng? Coba, ada yang tahu? Ya, itu adalah kepala banteng ya. Yang bunyi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang terakhir nih. Sila kelima. Kelima ini lambang silanya adalah padi dan kapas. Bunyinya itu adalah bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa di sini yang udah hafal bunyi sila 1 sampai ke 5, Cung? Oke. Siapa di sini yang udah hafal semua lambang Pancasila dari 1 ke 5, Cung? Ya, udah pada bisa ya, udah pada hafal ya. Nah, berarti catatan dalam penyampaian materi Ustazah kali ini, kalian harus diingat atau dihafal boleh 5 kata ungkapan beserta artinya yang tadi Ustazah Rahma sebutkan. Terus 5 lambang sila dan bunyi sila itu pasti udah pada hafal dan udah pada bisa ya. Nanti mungkin untuk Ustazah Rahma mengetes atau menanyakan mengenai 5 kata ungkapan ini dan lambang sila ini ketika nanti Ustazah Rahma video call kalian. Mungkin untuk hari ini sepertinya Ustazah Rahma tidak video call kalian dulu karena tadi ada sedikit gangguan dari jaringannya, jadi kemungkinan untuk mengevaluasi kegiatan hari ini bisa digabung dengan kegiatan penyampaian materi hari besok, jadi double, jadi kalian bisa diulang-ulangi lagi video yang Ustazah Rahma kirim ini ya. Ya, bila ada yang kalian kurang paham atau kurang dimengerti, boleh kalian tanya ke Ustazah Rahma melalui bunda kalian untuk menyampaikan atau yang ingin ditanyakan, atau ketika kalian ada yang merasa kesulitan dalam materi ini ya. Itu aja yang bisa Ustazah Rahma sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat selalu, soleh solehah.